Terima kasih Pak Sadun. Kemudian Bu Ana ya, monggo Bu Ana. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan nama saya Septiana Widianingrum, biasa dipanggil Bu Septiana atau Bu Ana gitu ya. Saya kepala sekolah SD Negeri Mutilan atau Jaya gitu nggih. Monggo silakan pinara ke Mutilan karena saya juga asli Mutilan. Mutilan Tulen gitu ya. Betul. Anak saya 3. Sama ya. Itu saja. Mau tambah. Itu saja. Salam berkenalan. Semoga silaturahim terjaga hingga waktu yang sangat lama insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Ana perkenalannya. Ya, slide kedua Pak Satun. Pembukaan selama 30 menit ya Bapak Ibu. Calon guru penggerak dapat menciptakan koneksi dengan calon guru penggerak yang lain dan pengajar praktik. Calon guru penggerak dapat memahami tujuan dan agenda pada lokakarya ini. Kita melakukan ice breaking dulu ya selama 20 menit. Nanti dulu Pak Satun. Nanti dulu, kembali lagi. Kita ikuti arahan ini karena ini berhubungan dengan diferensiasi. Silahkan kepada Bapak Ibu untuk membuat lingkaran di tengah. Silahkan. Monggo berdiri. Lingkaran kecil. Sambil biar kenal ya sama teman-teman sebelahnya. Kalau bisa kelompoknya saya dan kelompoknya Bu Ana jangan jadi satu, bisa Bu, ayo berpisah, jangan gempel aja nih. Iya nggak kenal dulu. Iya, ini nggak kenal ya. Ini Bu Ana ya, ini Pak Bu Ana, ini Pak ya. Oh ya. Sama enggak? Oke, terima kasih. Ya, Pak agak kesana-sana. Ya. Jadi ini nanti kita akan tahu bahwa pembelajaran diferensiasi itu seperti ini prakteknya saja. Nah, kita buat bentuk kelompok dengan 3 orang yang memiliki kesamaan. Yang pertama, pilihan 1 itu bulan lahir yang sama. Simpan dulu dalam hati. Yang kedua, menu sarapan yang sama nanti. Apakah benar ini belum ada sarapan? Oh, kasihan sekali. Oh, yuk kita sarapan yuk. Pilihan ketiga, tahun lahir yang sama. Nanti ya Bu, simpan dulu dalam hati. Yang keempat, jenjang kelas yang diampu sama. Ini pasti ada yang sama kan? SD, SMP, SMA, kemudian TK. Nah, Bapak Ibu cukup memilih 1 kesamaan saja. Boleh bersih-bersih, boleh. Kalau nggak sama dengan sebelahnya, langsung tanya sebelahnya lagi. Harus sama 3 ya, 3 sama. Sambil berjuang mencari jodoh yang lain.
lanjut dengan. Nah. Ya, bentar ya. Enggak apa-apa Pak saya. Oh iya. Enggak apa-apa kelihatan enggak apa-apa Pak. Nanti kita berhenti stop berarti udah selesai ya. Harus 3 kesamaan. Apakah sudah siap Bapak Ibu? Nah itu resiko. Nah, berarti nggak tercapai nanti. Satu kesamaan. Itu jenjangnya paling jenjang boleh TK. Ada nggak TK? Iya. Bu, sebelum kita mulai kita bersama dulu dong. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Kalau saya bilang pagi, tepuk 1. Kalau saya bilang siang, tepuk 2. Kalau bilang sore, tepuk 3. Kalau malam, tidak usah tepuk. Ya, siap ya? 1, 2, 3. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, sore, malam. Hebat. Tepuk tangan. Ternyata otaknya konsep semua. Coba dulu Pak Catur. Ya, ini kayak sudah direncanakan ya. Sarapannya pakai nasi. Yang belum sarapan? Kalau lama musiknya nggak usah pakai musik juga ada. Wah, iya. Iya, saya hitung 1, 2, 3. Langsung membentuk kelompok ya Pak. Cepat Pak. Sebentar lagi selesai loh. Boleh 4 nggak Pak? Jumlahnya 4 boleh. Sudah? Satu, dua, tiga, stop. Ya, sebentar. Tanya dulu. Boleh Pak? Boleh Pak sedikit. Ini sama apa? Bulan Agustus, November, alhamdulillah. Kita bikin bahagia aja ya. Oke, sekarang yang ini kelompok 2 ini bikin kesamaannya apa? Ini guru TK ya? Iya. Selamat datang. Terima kasih. Yang ini Rizky sudah SD kan? Kok ceria banget? Iya. Terus ini J. SD juga? Oh. Bulan lahir bulan apa? Ya. Adanya ya Bu. Kemudian yang ini kelompoknya jenjang SD. Terima kasih. Yang ini terakhir apa ini? Kok tiga? Ini sarapan pakai nasi dan caranya pakai cendol. Gimana maksud? Ini yang bertiga
kesamaannya satu, sarapannya makan nasi ya. Ya. Nah, terus cara memasukkannya pakai cendol tidak apa-apa. Baik. Terima kasih Pak Usep. Bu, kita PSBB-nya itu cuma sebentar, nanti kita kasih lagi deh sebelum istirahat ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk semangat. Terima kasih, selamat duduk. Belum jadi ada musik gitu ya? Ngerti ya dari Pak Satu kok. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita refleksi dulu ya SPG kita. Apakah tantangan yang dihadapi Bapak Ibu dalam mencari persamaan perwakilan satu kelompok satu? Ini tadi persamaannya apa? Persamaannya tadi jenjang SD ya. Terus tantangannya kita harus cepet-cepetan cari teman yang sama ibu. Kalau nggak cepet nanti nggak dapat teman. Capek ya? Iya. Baik, terima kasih Bu. Siapa? Bu Ririn. Terima kasih Bu Ririn. Kemudian saya masih mau ingin tahu kelompok sini, kelompok ini saya, itu tantangan yang dihadapi dalam mencari persamaan bagaimana? Bu Hawa aja deh. Tadi ada beberapa kesamaan dengan teman-teman yang tahun lahirnya 90 sama bulannya Januari. Jadi dia agak ketonton bingung kenapa di sana ternyata ini enggak, oh ya udah lagi. Gak mudah ya ternyata ya. Terima kasih ya Bu Hawa ya. Baik, selanjutnya dari kelompoknya Pak Sat ini. Tadi adakah tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam mencari persamaan? Monggo Pak. Ya, terima kasih. Tadi masih bantu Pak Catur untuk apa? Bantu suaranya biar masuk. Tapi pilih yang terakhir ternyata masih juga ada yang terakhir. Tadi memang sulit untuk menemukan yang bersamaan tadi. Gitu. Iya. Ya, Pak Solikin, orang soleh, amin. Doa mahal. Baik, terima kasih dari ketiga tadi. Apakah tantangan yang dihadapi Bapak Ibu dalam mencari persamaan? Ternyata tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Kita harus tanya dulu, sama tidak. Kita samakan persepsi biar komitmen kita tercapai seperti itu. Baik, yang selanjutnya, apakah yang harus dilakukan agar mudah menemukan persamaan? Nah, agar mudah mencapai persamaan itu apa yang harus dilakukan? Monggo Pak. Yang harus dilakukan dalam menemukan persamaan tadi komunikasi. Terima kasih Pak. Pak siapa nih? Pak Heri. Ya. Terima kasih atas jawabannya Pak Heri. Betul, komunikasi. Selanjutnya kelompoknya Pak Joni. Itu yang harus dilakukan agar mudah menemukan persamaan apa Pak Joni? Kita refleksi. Yang pertama dikomunikasikan, yang kedua mencoba untuk memetakan. Kalau tidak ada yang bisa dipetakan, kita mencoba untuk mencari kesamaan dengan yang lainnya terlebih dahulu. Jadi kita inisiatif terlebih dahulu. Terima kasih Pak Joni. Lebih lengkap lagi ya. Kemudian untuk kelompoknya Pak Catur, apakah yang harus dilakukan agar menemukan persamaan Ibu? Menurut saya kalau mudah itu kita wawancara ya, jadi kita melihat kesamaan-kesamaan dengan teman, kemudian kita juga melakukan observasi. Mungkin dengan bahasa yang tidak harus bahasa lisan bisa. Baik, terima kasih Bu. Siapa nih namanya? Bu Itis. Baik, terima kasih. Dari kedua ini refleksi kita, ternyata tantangan tidak mudah. Kemudian agar mudah menemukan persamaan juga tidak mudah. Lanjut Pak Catur. Baik, jadi seluruhnya itu refleksi kita hari ini adalah mewujudkan visi sekolah 1,
satu, saling memahami dulu di antara semuanya. Yang kedua, menanyakan. Yang ketiga, mendengarkan. Yang keempat, menemukan kesamaan, baru komitmen tercapai. Lanjut Pak. Tujuan lokakarya kita hari ini adalah satu, calon guru penggerak mampu mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, calon guru penggerak mampu mendemonstrasikan pemahaman mereka mengenai mindfulness dan integrasi 5 kompetensi sosial emosional dan praktik mengajar. Yang ketiga, calon guru penggerak merencanakan strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Lanjut Pak. Agenda kita hari ini, satu, pembukaan, sudah. Yang kedua, nanti kita melakukan simulasi pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, praktik berkesadaran penuh atau mindfulness. Yang keempat, praktik integrasi 5 kompetensi sosial emosional dalam rencana pembelajaran. Yang kelima, membuat rencana berbagi pengalaman belajar konsep pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Terakhir, penutup. Kesepakatan belajar. Kita sepakat ya, ada tepat waktu. Sepakat tidak? Apakah tadi dia terlambat? Baik, tak tanya dulu. Di antara semua ini, kelasnya ini ya, kelas B khususnya, adakah yang tadi datang awal? Jujur aja. Mana? Oh, coba. Kalian ngerti nggak ya? Dia tahu hadiahnya Bu. Khusus dari saya kasih. Benar ini Bu Itis ya? Nanti nemuin saya setelah selesai. Dapat apa, Well? Besok kelas saya akan kasih hadiah yang awal. Nah, yang awal basic ya. Oke. Nanti Bu Itis nemuin saya ya. Tinggal milih warnanya. Yang lain kepingin nggak? Mau? Hadir tepat waktu, baik. Tadi Bu Itis tepat waktu hadir jam berapa tadi Bu? Oh iya, terima kasih ya Bu Itis. Tepuk tangan dong untuk Bu Itis. Luar biasa, waktu sudah sampai. Kemudian yang selanjutnya menghargai pendapat peserta lain. Kira-kira gimana Bapak Ibu ya? Menghargai pendapat peserta lain ya. Semua pendapat ataupun pertanyaan. Belum selesai Pak satu. Yang selanjutnya, penggunaan telepon genggam hanya saat di luar kelas. Adakah yang hidup? Ini aja, sepakat aja. Telepon genggam apakah ada yang mati? Enggak ada kan? Hidup semua. Ya, tapi di suaranya dipelankan ya. Oke. Setuju? Oke. Berpartisipasi aktif dalam diskusi. Semuanya aktif ya. Oke, menjaga kebersihan ruang kelas dan lingkungan sekitar tempat lokakarya. Nanti habis ini selesai kita beres-beres ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Kemudian mengembalikan perlengkapan yang disediakan ke tempat perlengkapan. Ya, nanti kita sama-sama. Lanjut Pak. Baik, kita ke materi ya Bapak Ibu. Simulasi pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum masuk ke sini, tepuk semangat. Pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi melalui simulasi mengajar. Yang kedua, calon guru penggerak dapat melakukan identifikasi 5 aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun pembelajaran berdiferensiasi. Lanjut Pak. Simulasi mengajar, pembagian peran. 1 calon guru penggerak yang sudah ditunjuk melakukan simulasi mengajar. Kemudian yang kedua, 2 orang sebagai observer. Yang calon guru lain jadi murid. Nah, ini waktunya 45 menit. Gimana nih Bapak Ibu kesepakatan? Saya mau ambil gurunya dulu.
sebagai guru. Perwakilan satu-satu saya hitung 3. Maju ke sini ya. 1, 2, 3 maju. Ya, nanti kita masuk aktifnya dulu ya. Nanti kita undi. Ayo Pak Bu Retna. Apa Pak Joni? Pak Joni ini. Ayo Pak Joni. Coba-coba para ayo coba Bu, kita undi ya Bu. Nanti kalau setuju, yes. Kalau nggak setuju, siapa kalau Pak Sadikin boleh Pak Solikin? Pak Solikin siapa yang setuju angkat jari angkat tangan? Berarti ini mundur aja. Terus absennya 2. Ya tadi Pak Joni berarti. Ya udah masuk dulu masuk dulu. Siapa jadi murid siapa ini yang aktif yang nakal? Pak Joni mau murid. Iya. Muridnya sih aktif sih kecil. Murid aja ini dulu ya. Gimana Pak Joni ini? Pak Lulus yang digodang. Muridnya 3 ya Bu? Muridnya 3. Oh sudah? Oke. Ya, siswanya ternyata semua ya. Berarti nanti aktif semua ya. Oke, ini absennya Bu, super 2. Semangat. Ya. Semangat ya Pak Joni. Oke. Oke, terima kasih. Yuk kita mulai ya. Waktunya siapa yang mau mengingatkan waktu? Pak Satu. Ya. Lembar observernya mau dibagi. Iya, nanti gimana dulu Pak? Tunggu arahan dulu sebentar. Gimana perasaannya Pak Solikin? Siap ya, aku buka dulu. Solikin, waktunya 45 menit ya. Waktunya 45 menit. Aku Pak. Yang jelas mengobservasi Pak Joni sama oh gitu. Terus Bu ini nggak jadi? yang lain Siswa, ya. Ya. The Bluetooth device is ready to pair. FM out input mode.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu pengajar praktik dan Bapak Ibu semua calon guru penggerak angkatan 8. Terima kasih atas waktunya. Hari ini kita akan simulasi pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ada sedikit dari pembelajaran sosial emosional. Karena mohon maaf kalian adalah murid kami sementara. Kelas 4. Nah, kita simulasikan. Jadi kita nanti pertama tetap berdoa tata dulu, nanti baru masuk. Ya. Ini ketua kelasnya nanti Pak Joni. Ya, silakan karena bel sudah berbunyi, silakan untuk berbaris dulu. Silakan silakan Mas Joni. Nakal boleh Pak, nakal. Ya. Ini tahan sampai lama.
Ya, terima kasih Mas Doni sudah memimpin teman-teman untuk berbaris dan masuk dengan cara yang rapi. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, siapa yang mau memimpin berdoa? Oke, ini Mbak Ella, kalem sekali. Moga dipimpin Mbak Ella. Baik teman-teman, untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi, terima kasih sekali. Hari ini kelihatan ceria sekali. Sudah sarapan belum? Oh iya. Oh, oke. Kalau pagi sarapan nanti tidak kelihatan kurus seperti Mbak Dita itu ya. Ya. Kita mulai lagi ya untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, tadi kita sudah awali dengan berdoa. Nah, sebelumnya Pak Solikin ingin bertanya dulu. Apa yang kalian lakukan di pagi hari sebelum berangkat sekolah? Ayo. Ya, silakan. Saya mandi, Pak. Oh, mandi. Ya, bagaimana rasanya kalau pas mandi? Dingin, Pak, tadi, Pak. Dingin. Apakah di waktu pagi itu sebelum berangkat mandinya itu terpaksa atau karena senang mau sekolah? Senang, Pak. Senang. Alhamdulillah, berarti senang. Apakah ada tadi yang berangkat itu merasa terpaksa waktu dibangunkan oleh Bapak Ibu? Saya nggak mau bangun. Dingin, Pak. Saya masih mau bobo. Saya selintak sama Bapak Pak dimarahin suruh bangun. Iya, sabar ya Mak. Sabar sekali. Walaupun hati kita bergejolak, coba kita ciptakan senang dalam bersekolah. Pasti ada tujuan. Bergejolak itu mudah-mudahan. Iya, oke. Jadi mari, karena tadi ada yang sudah senang, alhamdulillah. Ada yang merasa terpaksa atau sedikit kecewa, kita ubah pandangan kita untuk selalu bahagia. Mari kita bernyanyi sebentar, biar bisa bahagia semuanya. Oke? Oke. Nanti boleh tepuk-tepuk sambil bernyanyi ya. Mbak Titi jangan sambil nganggur loh ya. Siap ya. Musik ini.
sudah bahagia sekarang? Alhamdulillah. Tadi kita sudah bernyanyi tentang lihat kebun. Apa yang kalian lihat di kebun tadi? Bunga, apalagi? Kupu-kupu, apalagi? Daun, langit, apalagi? Rumput. Ada yang batiku. Ya, tadi di sini kalian ada bunga, ada daun, ada bunga, ada rumput. Nah, rumput, bunga itu termasuk apa? Tumbuhan. Ya, alhamdulillah tumbuhan. Jadi hari ini kita akan belajar yaitu ilmu pengetahuan sosial alam sosial bab 1 yaitu tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Topiknya adalah bagian tubuh tumbuhan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita buat kesepakatan dulu bersama-sama ya. Ya, di sini kita coba buat kesepakatan. Yang pertama adalah selalu bahagia. Tadi kalian di rumah ada yang sudah bahagia, ada yang masih sedikit kecewa dengan dibangunkan oleh bapak ibu guru, bapak ibu di rumah. Terus kita ubah dengan bernyanyi, akhirnya kita merasa bahagia. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Tadi sudah dipimpin oleh Mbak Ella. Yang ketiga yaitu menyimak penjelasan guru. Yang keempat, saling menghargai dan menghormati. Yang kelima, saling bekerja sama dan gotong royong. Yang keenam, mengambil keputusan dengan musyawarah. Yang ketujuh, meningkatkan disiplin. Yang kedelapan, semangat belajar. Yang kesembilan, selalu menjaga kebersihan. Apakah ada yang mau menambahkan kira-kira? Kalau mau ke belakang kita izin dulu ya Pak. Iya, ya. Izin, jadi tadi itu masuk ke disiplin ya Mbak ya. Jadi bisa mengontrol tadi ya, mengontrol dengan berbicara kepada Bapak Ibu gurunya dengan meminta izin. Oke? Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup? Oh iya, silakan Mas Usuk. Ini boleh sambil minum enggak? Oh, enggak boleh. Nanti tidak konsentrasi. Nah, minumnya mari saja. Terima kasih. Cukup? Cukup. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Nah, alur kegiatannya bagaimana? Nanti pertama kita akan belajar mengamati tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Di depan kelas kita banyak tumbuhan, banyak pohon. Silahkan nanti saling mengamati. Silahkan nanti kalian boleh keluar ke sana, tapi yang dekat-dekat sini, kalau sampai ke sana bahaya, Kita lanjutkan yang kedua yaitu nanti setelah kalian mengamati, kalian akan menggambar bagian tumbuhan tersebut. Nah, silahkan kamu gambar, boleh sesuai yang diamati boleh, atau nanti kalian punya imajinasi sendiri pohon yang baru itu seperti apa. Paham Nah, selanjutnya yaitu nanti setelah menggambar dalam satu kelompok itu nanti ada yang membuat tabel. Tabelnya yaitu tentang bagian tubuh tumbuhan dari yang kalian gambar. Yang keempat, nanti kalian akan menonton video lagi seperti tadi. Senang atau tidak? Senang. Alhamdulillah. Yang kelima yaitu menempel gambar bagian tubuh tumbuhan. Yang keenam adalah mempresentasikan. Jadi dari presentasi tersebut yaitu keputusan yang bertanggung jawab dari kalian untuk menampilkan hasil dari diskusi kalian. Paham Ya. Kita buat kelompok dulu nanti. Nah, kita buat kelompok dulu. Tadi mungkin sebelumnya kita sudah membuat kelompoknya dengan membentuk bulan lahir yang sama atau cara belajar kalian yang suka mendengarkan, ada yang suka melihat langsung. Nah, kita buat kelompoknya,
Nah, saya kira kelompoknya sudah terbagi nggih, seperti kemarin kita buat di sini kelompok A, sini kelompok B, sini kelompok C. Nggih. Nah, kita laksanakan kegiatan yang pertama yaitu mengamati bagian tumbuhan. Nah, silahkan saya beri waktu 5 menit. Silahkan amati dalam satu kelompok. Silahkan pilih tumbuhan yang di halaman itu yang menurut kalian yang paling bagus. Silahkan saya hitung 1 sampai 3. Silahkan amati dalam satu kelompok. Saya hitung 1, 2, 3. Silahkan. Ayo.
Ya. Ayo anak-anakku semua, ayo Mbak Titi, Mbak Ella, Mas Indi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, punya ditahan sebentar ya. Ya. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Tadi sudah mengamati bagian tumbuh-tumbuhan di halaman tadi. Apa yang kalian lihat tadi? Ada daun. Ada apa lagi? Ada batang. Ada belalang. Ada ulat. Ada bunga. Tadi nangkap belalang Pak Bu. Wah, buat apa Mas Juni? Waduh. Burungnya siapa? Ya bagus, perhatian sekali ini sama burungnya Bapak Mas Joni. Terima kasih. Kalian tadi sudah melihat bagian tumbuhan. Silahkan saling berhadapan-hadapan satu kelompoknya. Silahkan, mungkin Mas Joni bisa di depannya, Mbak Ani dan teman-temannya, biar jadi satu, kita berdiskusi satu kelompok, oke? Ayo, silahkan. Ayo yang kelompok sini, ayo berhadapan-hadapan. Nanti untuk kegiatan yang lain dilanjutkan nanti, disimpan dulu dalam laci. Ayo. Boleh. Ya. Nah, kegiatan kita selanjutnya yaitu nanti kalian menggambar tumbuhan yang kalian amati, dibantu dengan teman yang lain, yaitu menuliskan bagian tubuh tumbuhan. Oke. Nah, nanti akan Pak Solikin bagikan lembar kerja siswanya. Oke. Silakan berdiskusi. Oke. Jadi silakan dibagi sendiri dalam kelompoknya. Nanti ada yang menggambar, yang menurut kalian, teman kalian yang pintar gambar bisa menggambar. Yang lain membantu bagian-bagiannya itu apa saja. Ayo Mbak Ani, ayo. Nanti Pak Solikin berikan lembar kerjanya. Nah, itu terlalu kecil Mas Jody ya. Wah. Ya, nanti yang lain membantu menuliskan bagian tubuh-tumbuhannya. Kalau kalian tahu fungsi dari bagian tubuh-tumbuhannya, bisa kalian tuliskan di tabelnya. Oke? Nah, silahkan saling berdiskusi. Oke, silakan. Waktunya 5 menit saja. Ayo. Iya. Kurang nanti bisa kita. Ya. Ayo, silakan. Ya. Kelompoknya sesuai tadi, ada kelompok A,
kelompok B dan kelompok C. Ya, yuk. Silakan. Ya, silakan. Ya. Boleh yang diamati, atau kalian punya imajinasi yang lebih bagus, boleh. Ayo, silakan. Ayo, silakan. Ayo, apa saja. Ayo, coba didiskusikan, ayo. Sudah? Alhamdulillah, dalam proses. Mas Joni ini kabarnya bagus sekali. Ini. Sambil berdiskusi, kalau ada hal-hal yang kurang paham bisa ditanyakan, nggih? Bisa ditanyakan. Oke, waktu terus berjalan. Sudah 1 menit berjalan, masih 4 menit, nggih? Ya. Ya, gambarnya kamu beri bagian-bagiannya, nggih. Kelompok C ada pertanyaan? Sudah. Gambarnya diberi bagian-bagiannya, namanya apa? Ya, bagian-bagiannya dituliskan pada gambar. Bagian-bagiannya dituliskan. Oke, masih 3 menit anak-anakku semua. Boleh, silakan. Nanti sambil berdiskusi, nanti kalian memilih salah satu dari kelompok kalian. Nanti untuk mempresentasikan hasilnya, nggih. Tapi nanti di akhir kegiatan kita kali ini. Masih 2 menit, nggih. Kelompok A, apakah ada pertanyaan? Alhamdulillah. Kelompok B, ada yang kurang paham? Bunganya boleh diimajinasikan, boleh. Kalau menurut kalian ada bunganya walaupun tidak kelihatan, boleh digambarkan. Boleh. Kelompok C, apakah ada pertanyaan? Boleh digambarkan sesuai imajinasi kalian. Bunga itu seperti apa? Oke. Masih 2 menit, nggih.
lagi? Boleh, boleh. Ayo. Apakah sudah selesai? Satu menit, G. Ya, 1 menit. Oke, kita hitung 10 mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Kelompok A sudah selesai? Kelompok A sudah selesai? Kelompok B? Baru mewarnai. Kelompok C? Alhamdulillah. Nah, ada berapa bagian tumbuhan yang kalian sebutkan? Kelompok A ada berapa? Ada 5. Kelompok B ada berapa? Ada berapa bagian tumbuhan yang disebutkan? Ada 5. Kelompok C ada berapa? 5. Ada 5. Ayo coba kita lihat videonya dulu. Apa saja bagian tubuh tumbuhan itu? Perhatikan. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penopang dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi 2 jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain Ayo dari kelompok B. batang. Tadi kesepakatannya Kalian tahu fungsi kelompok B. dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke dalam melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari.
kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi bumbu yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Oke, apakah kalian sudah semakin paham dengan bagian tumbuh-tumbuhan tadi? Alhamdulillah. Kita coba, ya. Kita coba kelompok C. Ini apa ini? Apa fungsi dari akar? Iya, betul sekali. Pinter sekali, berarti sudah paham. Tepuk tangan untuk kelompok C. Coba kelompok B. Ini apa ini? Buah. Apa fungsi dari buah? Sebagai cadangan makanan. Melindungi biji, juga bisa dimakan. Seperti Mas Joni ini. Wajib. Selanjutnya kelompok A. Ini apa ini? Daun. Apa fungsi dari daun? Fotosintesis. Sudah paham sekarang? Sudah, alhamdulillah. Nah, hasil karya kalian tadi silakan diletakkan di pinggir dulu. Nanti kita tempel bersama-sama. Diletakkan di pinggir. Nah, kita lanjutkan kegiatan yang kelima, yaitu menempel gambar bagian tubuh-tubuhan. Siapkan gunting, siapkan lem. Oke? Ya. Ya, di sini sudah disiapkan. Silakan dibantu Mas Inggil, Mas Joni. Satu kelompok diberi satu gunting, satu lem, nggih. Silakan Mas, ini dibagikan satu kelompok satu-satu. Nah, ini Mas Inggil, Mas Joni. Nah, silakan. Nah, di situ kalian sudah mendapatkan tiap kelompoknya, yaitu gambar dari bagian tubuh-tubuhan dan gambar dari tumbuhan. Nah, silahkan gambar yang tadi kamu gunting, terus kamu tempelkan sesuai bagiannya. Misalnya, kalau akar, kalian tempelkan di bawahnya sini. Misalnya akar. Nah, diletakkan di sini. Oke, tempelkan di sini. Kalau itu buah, tempelkan di sini. Kalau di situ buahnya lebih dari satu, kamu tempelkan yang rapi. Batangnya di sini, kalau batangnya di situ fungsinya lebih dari satu, silahkan kamu tempelkan yang rapi sampai posisi yang paling atas. Saya beri waktu 5 menit, nggih. Oke, silahkan. Nah, jangan lupa nama kelompoknya. Ayo, saling bekerja sama. Ya. Lem. Oke, ini Pak Guru ada di lem. Nah, sama-sama. Iya, kita kan saling membantu. Ya, silakan. Ayo, silakan. 2 menit berjalan. Ayo, silakan saling bekerja sama biar pekerjaan cepat selesai.
ada yang menggunting, ada yang bantu mengelem, menaruh lemnya, ada yang membantu menempelkannya. Jadi bisa cepat selesai. Oke. 2 menit berjalan. Nah, setelah kegiatan menempel ini, nanti kalian pilih salah satu yang menurut kalian yang mau mempresentasikan, didampingi bersama satu kelompoknya. Yang sudah selesai tunjuk jari. Ya. Silakan. Ya, kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok B. Tepuk tangan untuk kelompok B. Ya, sambil menunggu temannya yang belum selesai, silahkan kelompok B bisa mempresentasikan hasilnya. Silahkan semuanya maju, memilih salah satu temannya untuk mempresentasikan. Ayo kelompok B, ayo Mas Joni, diajak teman-temannya. Ayo silahkan, silahkan menghadap sana. Nah, menghadap sini aja, ayo sini. Nah, sini. Ya, sini. Awas banyak kabel, hati-hati. Oh ya. Oke, saya tutup dulu. Ya, silakan yang keras. Oke. Siapa? Mbak siapa ini? Oh, masa Anton? Jelas ya. Bagian tumbuh-tumbuhan dari bawah apa saja, fungsinya apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dari kelompok B akan mempresentasikan hasil lembar kerja praktek siswa. Bagian Bagian tumbuh-tumbuhan. 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 Oh, tumbuh-tumbuhan. Maaf, Iya. Nanti dikirimkan. Pak Bobo. Ya. Bacanya bisa memperlihatkan ininya. Dari bawah. Iya, dari bawah. Silakan. Akan Berfungsi untuk menyerap nutrisi dan air dari dalam tanah, menjaga tanaman tetap kokoh. Selanjutnya batang akan dibacakan oleh teman saya, Bu Rena Ida. Tulisannya kecil-kecil. Batang berfungsi sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi menghantarkan makanan dari daun ke semua bagian tumbuhan lainnya. Batang berfungsi membuat tanaman berdiri tegak dan kokoh. Yang terakhir, batang berfungsi menghantarkan air dari akar ke semua bagian tumbuhan lainnya. Fungsi buah dibacakan Pak Yusuf. Fungsi buah 1. Sebagai cadangan makanan. 2. Melindungi biji. Tidak karena di dalam buah ada bijinya. 3. Membantu penyebaran biji. Biji bisa tersebar di mana-mana. Selanjutnya. Ini yang atas daun ini Mas Joni. Silakan Mas Joni. Mas Joni. Oh, Mbak Awa. Yang selanjutnya adalah fungsi daun. Tempat menghadirkan
fungsi bunga, tempat perkembangbiakan tumbuhan. Juga bisa dilihat soalnya bunganya cantik-cantik. Ya, tepuk tangan untuk kelompok B. Terima kasih Bu. Boleh menempel pada papan tersebut. Silakan ditempel yang rapi. Terima kasih untuk kelompok B. Bagaimana? Silakan yang rapi ya, yang rapi. Nanti biar teman yang lain bisa dapat tempat untuk menempelkannya. Nah. Silakan untuk kelompok yang lain, siapa yang sudah selesai lagi? Oke. Oh ya. Terima kasih. Ya, itu salah satu teman kalian sudah mewakili dari presentasi. Nah, karena waktunya terbatas, kelompok yang lain boleh ditempelkan juga hasilnya. Silakan ditempelkan di sana. Ayo, ditempelkan. Silakan ditempelkan. Ayo cepat kelompok A, silakan ditempelkan kelompok A. Kelompok A, Mbak Idris, Mbak Dita, Mbak Ella, silakan ditempelkan hasilnya. Silakan. Oke, tepuk tangan kelompok B, silakan duduk kembali. Ya, silakan. Ayo ditempel isolasinya. Ya. Ya, silakan. Ayo. Ya, sambil menunggu teman-temannya yang menempel, bagaimana perasaan kalian proses pembelajaran hari ini? Silakan Mas Joni. Kenapa Guru? Sampai besok jalan-jalannya yang lama ya. Alhamdulillah Mas Joni senang hari ini. Untuk kelompok A, Mbak Titi, bagaimana perasaannya hari ini? Bawah bagian akar, batang, daun sampai bunga, sampai ujung ada bunga di hati tua. Ya, terima kasih Bu Iti, serasa ya. Oke, dari kelompok C, bagaimana perasaan hari ini? Bahagia, alhamdulillah. Ya, ini pembelajaran kita hari ini tentang bagian tubuh tumbuhan. Di sini kalian menghasilkan banyak hal. Ada yang melalui gambar, ada yang melalui tabel, ada yang menempel. Itu menunjukkan kalau kalian itu punya cara berbeda-beda dalam belajarnya. Oke? Punya cara yang berbeda-beda. Mungkin dari kalian ada yang senang dengan menggambar. Coba silakan kamu kembangkan untuk kegiatan pembelajarannya supaya lebih menarik. Tadi kita juga bisa melihat videonya juga, okay? Dan secara tidak sadar tadi kita juga belajar tentang sosial emosional kita, okay? Dari kalian yang bahagia tanpa tidak kalian sadari, kalian sudah memproses kesadaran diri kalian. Kalian mengikuti aturan dari Bapak Ibu guru, kalian sudah mengontrol diri kalian, manajemen diri kalian, okay? Terus kalian tadi sudah berdiskusi, berarti kalian sudah menanamkan kesadaran sosial. Kalian bekerja sama, bergotong royong, sudah menunjukkan keterampilan berrelasi. Dan tadi kalian sudah berani mempresentasikan, berarti kalian sudah mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semangat untuk anak-anak kelas 4. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, mungkin itu pembelajaran kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillah untuk yang beragama Muslim, yang bukan Muslim menyesuaikan. Kita tutup berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, itu yang bisa Pak Solihin sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bapak Solidin. Hebat ya hasilnya ya. Kalau kayak gitu anak-anak seneng ya di sekolah diajak keluar. Wah, lama-lama tuh senang sekali itu anak-anak. Setelah simulasi mengajar berlangsung, observer dipersilahkan mengajukan pertanyaan sesuai panduan observasi. Nanti setelah itu kita refleksi hasil simulasi mengajar. Tadi observernya kan ada dua, Pak Joni dan Pak Abdul. Ya. Nanti saya ingat-ingat terus. Yuk dari Pak Joni silahkan untuk menyampaikan hasil observernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebahagiaan. Yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada Pak Sulhi, mari kita beri tepuk tangan pada Pak. Kalau Pak gurunya seperti Pak Sulhi ini saya jadi pengen jadi guru SD lagi. Asik banget ya. Jadi tadi berlarian bisa keluar, bisa kemudian berbagai macam kegiatan disajikan. Dari sisi kompetensi kepribadiannya beliau ini sudah sangat sabar. Hal-hal yang kecil saja bisa dijadikan sebuah refleksi yang singkat namun padat. Seperti tadi, kita harus saling membantu, kita harus saling menghargai. Kita butuh guru-guru seperti Pak Sulhi yang jarang, lagi betul-betul tenang. Hal kecil tapi betul-betul dibawa menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas tidak hanya ditempel dan dipajang dan dibaca, tapi betul-betul Pak Sulhi mengupas dan diingatkan terus-menerus dalam bentuk langsung aksi nyata di kelas. Kita saling menghargai. Terima kasih Mas Doni sudah membantu. Terima kasih. Kata terima kasih itu kalau buat anak SD mungkin sering ya, tapi anak SMA itu sudah mulai jarang. Jadi menjadi pengingat betul bagi kami. Kemudian terkait diferensiasi konten. Dari sisi kontennya sudah menyajikan contextual learning ya, langsung melihat tanaman. Hanya saja mungkin kalau saran dari kami dari awal mungkin Pak Sulhi mengatakan nanti Bapak itu punya 5 hal ini, nanti dicari ya. Apa sih bunga itu? Apa sih akar itu? Apa sih batang itu? Apa sih daun itu? Nanti satu-satu anak nanti nyari. Boleh milih daun, boleh milih batang, boleh milih akar. Pilih satu pohon, cari, tunjukkan ke Bapak mana akarnya, mana batangnya. Jadi tadi kami mohon maaf Pak Sulhi, tapi yang lain sudah bagus. Cuma kami tadi bingung, sempat bertanya bareng sama satu kelompok. Kita tadi suruh ngamatinya apa? Apakah ngambil? Apakah untungnya tadi langsung ada solusi. Sini gitu. Suruh ngumpul ke pohon alpukat. Kami berdua, Pak Usop dan saya mengatakan alpukat. Ibu mengatakan apa coba? Mangga. Ya. Jadi saya juga kaget bisa bilang mangga, tapi ya nggak apa-apa, kita diferensiasi gitu kan. Dalam mangga itu harus menghargai. Mau bilang mangga juga akhirnya Pak Yusuf bilang saya berani bertaruh ini adalah alpukat dan siapa? Karena yang ketiga sesepuh. Ada video yang sangat menarik. Dan ketika tadi kelas kami tidak memahami keyakinan dengan baik, dengan sabar juga Pak Sulhi langsung menyapa, mendekati, langsung kita kesepakatan kelasnya apa? Itu yang saya sangat banggakan dari Pak Sulhi itu, dia menyapa, bukan dengan menghardik. Bayangkan kalau udah menghardik di awal pembelajaran pasti moodnya kan jelek sampai akhir. Berikutnya ada gambar, sampai kemudian kontennya sampai kita nempel, sampai ngelim segala macam. Nah, diferensiasi prosesnya jelas sudah lengkap. Bahkan KSE-nya itu saya lihat itu betul-betul sudah lengkap juga. Ada yang tinggal yang keputusan yang ini yang nanti perlu ditambah lagi. Ada mengamati, ada menggambar, ada melihat, ada menempel, dan ada presentasi. Saya cukup kaget ketika ada anak SD
bisa presentasi itu sangat keren menurut saya. Dalam artian meskipun sesederhana apapun, ketika mereka boleh mengungkapkan itu, kalau ada bujuk di Pak Solis ini keren di Indonesia. Kemudian ada budaya positif, dimulai dengan baris, tapi mungkin perlu variasi, mungkin tidak harus baris, tapi variasi yang lain. Mengumpul anak mungkin di luar dengan mari buat lingkaran gitu, kemudian nanti bermain-main dulu di luar, buat lingkaran kecil, lingkaran besar, berlarian, terus juga sekarang jalan satu-satu maju jalan dan lingkaran, mungkin bisa beragam supaya anak-anak bisa memahami bahwa bisa ditanyakan, kita bisa memberikan ragam di awal untuk stimulasi, tidak hanya baris, supaya kita punya ada sisi kita nggak terlalu keras itu juga tadi sudah disampaikan. Ada kata menghargai yang selalu digunakan dan itu selalu saya jadi kemudian biasa dengarkan, biasa bersama, biasa dengarkan. Dan saya sangat mencintai Pak Guru saya. Nah, tinggal yang produk terkait tadi gambar ya Pak. Tadi sudah bagus. Anda well prepared sekali seperti itu. Saya nggak baik disampaikan jangan sampai jam berapa, sampai motor segala macam. Kalau saya jadi jenengan saya nggak mampu. Jadi di sini saya belajar betul. Tapi saya juga dari mana? Saya ingin jadi guru SD loh. Yakin karena bisa nyanyi, bisa ini. Kalau mereka mampu sharing aja Bu. Kalau udah coba bayangkan Bu, kami ngajar sampai setengah 4. Sampai kalau nanti sudah jam setengah 3. Mau keluarkan video, mau dikeluarkan apa? Kalau anak udah bilang, I'm so tired. Ya sudah. Sampai kita kasih oke, dan ini proses itu belum capek. Mau tahu bagaimana lagi kalau udah ada? Tinggal tarik kemana tinggal diajak berlarian kemana dan kemana dari kita diajak kalau tak ajak keluar ya. Gitu. Itu pun masih ada beberapa anak yang memang harus kita dikasih sayang lebih. Jadi mungkin bisa Pak, tadi kan kita sudah nyari tanaman di Pak. Nah, bisa mungkin tidak harus Pak Guru sudah menyediakan seperti ini. Kalau anak-anak mau nempel tanamannya ditempel langsung boleh. Saya kan tadi sudah bawa kacang-kacangan itu ditempel. Mungkin kok Pak ini kok kurang ya, nggak ada buahnya. Nanti kan bisa jadi tandanya ini tanamannya ini belum saatnya berbuah gitu. Tapi saya kurang tahu kalau tingkat kompleksitas SD dan SMP kan berbeda ya. Kalau ini mungkin baru bagian-bagiannya. Jadi seperti itu Pak. Tapi kalau saya jadi PP nggak berani aja. Yakin saya nggak mau sebenarnya. Sangat-sangat detail dan itu sangat-sangat sabar. Betul-betul dari tadi itu senyum. Terus saya tahu ketika jabatan nanti waktu aja tapi senyum gitu untuk menghangatkan. Itu yang dibutuhkan, kita perlu menghangatkan dan membahagiakan. Begitu deh. Ada kurangnya mohon maaf Pak. Yang saya atur tapi dengan top. Dengan saya di sini ya. Dengan sudah memerdekakan kami hari ini. Ya, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jani atas masukannya begitu lengkap, detail. Nanti kita bahas refleksinya ya. Nah, sekarang observer yang kedua yaitu dari kelompoknya Mbak Ana. Ini enggak apa-apa. Misalkan sama enggak apa-apa. Monggo Pak. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja, tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Joni. Memang figur guru ketika sudah selalu senang dan pasti ada bahagia, kan kayak gitu ya. Dan memang sejak pertama dari tadi memang begitulah guru ketika selalu menanya keyakinan. Jadi ketika anak sedikit itu keyakinan kita apa tadi? Nah, itu di situ juga saya sebagai guru SD sebenarnya saya juga bisa hal seperti itu walaupun guru SD. Jadi langsung saja. Jadi tadi yang setelah saya amati dari karena saya sebagai observer di situ tadi dari yang pertama adalah diferensi konten, bahwasanya sejak pertama dari Pak Solihin itu sudah menyiapkan, itu termasuk kan dari materi ada tadi ada videonya
bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya itu termasuk DWT konten, dan juga ada kartu-kartu kartu bagan apa itu, nah itu termasuk dalam diferensi konten. Dan selanjutnya ketika diferensi proses di sini adalah ketika kita berdiskusi dan ketika kita mengamati. Di situ Pak Sohin begitu antusias dan sangat gimana ya, dalam membimbing tadi kita dengan begitu sabar dari Pak Sohin, dengan begitu sabar dan begitu menghargai. Di situ termasuk dalam diferensi proses. Dan yang terakhir yaitu diferensi produk dari segi penilaian. Mungkin dari Pak Sohin sudah menyediakan tadi anak ada yang gambar atau kan dari penilaian berjenjang, mungkin kan kayak gitu ya. Setelah yang kami dapat kemarin, yang saya dapat itu ada penilaian berjenjang. Jadi sesuai dengan kemampuan anak dan kemauan anak. Jadi kebutuhan anaknya seperti apa. Dan di sini Pak Suri sudah menyediakan ada yang pintar gambar, ya silakan untuk menggambar. Ada juga tabel, ada juga diagram. Jadi di sini memicu anak-anak dan memang dari Pak Suri tadi, menurut saya ya begitulah diferensiasi. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak atau kebutuhan siswa. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih dari saya. Mohon maaf ada salah kata saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdul ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi hasil simulasi mengajar. Silahkan Bapak Ibu yang sudah ada di meja itu ada kertas. Ya, ambil yang pink, semuanya pink. Silahkan dituliskan. Pink. Ambil satu-satu. Kemudian Bapak Ibu boleh langsung dituliskan di situ hasil simulasi mengajar hari ini dengan Pak Solikin. Silahkan ditulis. Saya kasih waktu 5 menit deh, atau 2 menit aja. Ya. Sudah. 2 menit silakan dituliskan hasil simulasi mengajar hari ini dengan Pak Solikin. Ya. Kasih nama ya, CGP-nya nanti kita nggak tahu ini dari siapa. Ya, kasih nama. Hasil simulasi mengajar Pak Solikin hari ini. Ya. Kalau sudah, salah satu pemimpin taruh di depan boleh deh, di bawahnya itu. Oh iya, minta tolong Bu Ana. Satu aja. Satu menit lagi. Jangan lupa namanya ya.
sudah semua ini? Sudah ya? Baik, saya ambil satu-satu lah contohnya. Contoh refleksi dari masing-masing kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Oh, kelompok. Oh iya. Kalau di sini saya lihat dari kelompoknya Pak Solikin ya, itu kok hampir sama, jadi saya skip aja. Intinya menyenangkan. Tapi saya mau ambil satu orang untuk memberikan komentar ya. Silakan maju salah satu. Saya tunjuk atau maju sendiri? Atau saya ambil aja. Tapi Mbak Titi. Baik, terima kasih. Hasil simulasi mengajar hari ini dengan Pak Solikin. 1, menyenangkan. Yang kedua, sangat menginspirasi. Sosok guru yang luar biasa hebat. Pemberiannya sangat detail, kemudian sabar dan murah senyum. Yang terakhir, saya kalau jadi murid kelas 4 nggak pernah akan naik kelas karena saya pengennya sama. Baik, terima kasih Bu Titi atas refleksinya hari ini. Kemudian dari kelompoknya Pak Joni, saya ingin mendengar dari Bu Retna Ida. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pokoknya, terutama buat Pak Solikin. Mungkin saya belum bisa seperti Pak Solikin yang mendekati sempurna ya. Pembelajarannya sudah berdiferensiasi sangat jelas sekali, baik konten, proses maupun produknya. Kemudian inspiratif jelas Pak, murah senyum, kreatif ya, kreatif. Kemudian saya yakin ketika guru itu mempersiapkan pembelajaran dengan baik, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan lancar. Dan pasti anak-anak juga akan merasa bahagia dan menikmati pembelajaran tersebut. Terus sekali lagi buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Retna. Sebelum masuk ke refleksi yang ketiga, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, terima kasih. Konsen terus. Lanjut dari kelompoknya Pak Heri. Pak Heri mana ya? Nah ini sedikit. Saya lihat, kok tidak ada namanya ini? Bu Ririn. Silakan Bu Ririn. Ya, Ibu berkacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simulasi yang sudah dilakukan Pak Solikin menurut saya sangat seru. Pak Solikin mampu menghidupkan kelas dan membuat anak-anak aktif mengikuti pembelajaran dengan antusias. Good job untuk Pak Solikin. Baik, terima kasih Bu Ririn atas hasil refleksinya. Jadi di sini saya resume untuk kesemuanya. Intinya adalah bahwa Pak Solikin sudah menerapkan pembelajaran Merdeka Belajar. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Nanti bisa lebih lagi dikuasai masalah Merdeka Belajar. Nanti pembelajaran IKM nanti bisa lebih diterapkan secara detail lagi. Terima kasih Pak Solikin. Selanjutnya Pak, refleksi terbimbing hasil simulasi. Silahkan saya kasih waktu 10 hitungan untuk membuat lingkaran di tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kurang sakset ini. Maaf ya, bersih soalnya. Sudah, Bu, mau ikut ya? Kita mau
PP dan peserta berdiri membentuk lingkaran. Ya. Pak Catur berarti yang namanya Pak Catur, Mbak Ana. Ya, di situ oke. Baik. Pagi. Lupakan. Pagi. Siang. Sore. Malam. Siang. Malam. Berapa banyak yang salah tadi? Tadi yang berangkat pagi dan Bu Itis ya, itu dapat spesial. Padahal hari saya bawa 5, tapi cuma Bu Itis aja. 1 aja loh Bu ya. Oke. Oh enggak. Oke, terima kasih. Kita tepuk semangat. Ini saya sambil muda. Ternyata tadi pas dites tepuk pagi siang sore kok banyak yang salah ya. Silakan minum dulu. Saya izinkan minum. Oh. Jadi kita itu kalau bisa di sekolah, di kelas kita tuh jangan kayak menjadi guru itu yang baik, ramah kayak pasal gimana? Seperti pasal kita tadi ya, ramah, baik, menyenangkan. Walaupun anaknya seperti apapun usilnya, sabar dan sabar, gitu ya. Soalnya saya juga guru TK, jadi sabar itu banget. Seperti itu ya. Baik. PP dan peserta berdiri membentuk lingkaran. Nyatakan refleksi kali ini dengan 4 kata yang dimulai dengan kalimat. Kita ambil contoh satu-satu kelompok satu ya. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu asik karena saya merasa bahagia dan saya tidak merasa tertekan sama sekali, dan saya merasakan bahkan saya sebenarnya saya tidak bisa menggambar, tapi karena teman-teman saya menyemangati sehingga saya bisa untuk belajar. Nah, gitu dengan tadi rekan-rekan semuanya kerjasama ternyata bisa. Jadi tadi kenapa menjadi asik juga karena dari Pak Sulit sudah menyediakan beragam media sehingga kami tidak terasa ternyata 110 menit itu terasa kurang. Baik, terima kasih Pak Joni. Intinya dari Pak Joni adalah menyenangkan. Tepuk tangan buat teman-teman. Baik, selanjutnya kita ambil juga contoh dari kelompok yang lain juga. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Pengen tunggu suaranya Pak Heri nggak nih? Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu seru. Sebetulnya karena dalam pengalaman pagi ini kita semua terlibat, jadi mengamati secara langsung apa yang diberikan untuk pemahaman tentang materi yang diajarkan, dan selalu diajak untuk bekerja sama bersama kelompok, sehingga menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu seru. Baik, terima kasih Pak Heri. Dari Pak Heri menyampaikan hampir sama ya dengan Pak Joni ya. Intinya seru sama asik bagaimana menurut teman-teman Bapak Ibu? Sama ya, cuma beda tulisan dan huruf. Baik, terima kasih Pak Heri. Selanjutnya kelompoknya Pak Solikin nih. Nah, ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu, monggo yang pakai masker bisa. Apakah sakit? Oh alam sakit. Ada obat. Oh ya, berarti saya maaf gini karena nggak tahu. Kalau saya kasihan ya, jangan. Berarti Bu ini aja yang aktif. Saya sering Ternyata pembelajaran berdiferensiasi menurut saya sangat menyenangkan. Karena apa? Siswa tidak hanya duduk di dalam kelas, namun juga diajak untuk keluar melihat tanaman secara langsung, melihat tadi sampai urek-urek seperti apa toh akar, daun, bunga,
bagian tubuh-tubuhan. Begitu Bu. Terima kasih Bu Ella. Ya Allah, senang banget anak-anak bimbing seperti ini ya. Kita jadi ikut aktif ya. Senang banget temannya ya Bu ya. Kalau diem tuh kayaknya kurang asik tuh Bu. Kita senangnya ya sing berapa dia semangat. Sekarang kita kasih semangat lagi dong. Tepuk semangat. Pagi, siang, malam. Dan salam berapa tadi? 1, 2, 3. Nyanyi. Bahasa Inggris bahasa Inggris dulu. Happy birthday to me. Loh enggak Bu, itu kan cuma sekali doang. Coco Melon. Kalau enggak Arab The wheels on the bus. Ya, bisa ya. Ikuti semua ya kalian ya. Biar sehat. Biar gak panas. Ayo, oke, ya ikuti. Ayo Pak Jani. Baik, ini kita akan nyanyikan lagu New Alam Samsam yang saya belum paham. Jujur Bu, New ya Bu. Malam. Pagi. Mana suaranya? Nyanyi dulu sama kami. Enggak apa-apa Bu, sabar. Sabar Bu. Masih ada waktu. Nanti sampai jam 5. Saya ingatkan. Manajemen diri dan energi. Biar semangat semua sampai. Ayo ikuti. Pak Jani,
pilek juga sembuh ya. Karena kan semangat sehat. Nah, ternyata kalau kita senang, menyenangkan jadinya hati kita jadi bahagia. Sudah. Ya. Bapak Ibu, ini terima kasih hari ini pembelajaran dengan saya materi berdiferensiasi tadi simulasi aja. Saya sebagai pemberi materi ini mohon maaf apabila ada salah tutur kata dari saya mohon maaf batinnya Bapak Ibu sekalian ini. Sekarang dipersilakan untuk istirahat sampai jam 11:30. Nanti dulu jangan keluar dulu. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.